Yo, balik lagi di channel paling gokil yang ngebahas hal-hal absurd di negeri ini. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bikin kita ketawa miris sambil geleng-geleng kepala. Yoi, kita ngomongin Liga Korupsi Indonesia. Dan percaya deh, pemain-pemainnya nggak kalah sama bintang sepak bola dunia. Klasmen Liga Korupsi. Grafik klasmen muncul menunjukkan posisi kasus-kasus korupsi besar di posisi puncak klasemen kita ada kasus PT Timah dengan kerugian negara mencapai 300 triliun. Bayangin gengs, angka segitu bisa buat sebuat beli kuota internet seumur hidup. Berita tentang kasus PT Timah. Kasus korupsi tata niaga komoditas Timah diduga menjadi kasus korupsi terbesar. Diduga ada permainan dalam tata niaga Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada periode 2015-2022. Jadi, semacam main di kandang sendiri, tapi tanpa izin wasit. Kreatif banget ya. Di posisi kedua, ada kasus Pertamina dengan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang merugikan negara hingga 193,7 triliun. Mereka diduga main oplos-mengoplos RON 90 jadi RON 92. Jadi, semacam Pertamax oplosan gitu, main. Biar kelihatan lebih berkelas padahal isinya. Ya, gitu deh. Selanjutnya, kasus BLBI dengan kerugian negara mencapai 134,4 triliun. Ini skandal legendaris yang melibatkan bantuan likuiditas untuk bank-bank yang kolaps. Tapi ujung-ujungnya malah diselewengkan, semacam bantuan buat yang kesusahan, tapi yang dibantu malah kabur bawa duitnya. 138,4 triliun rupiah. Dan jangan lupa, kasus Surya Darmadi, bos produsen minyak goreng merek Palma, yang melakukan korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara hingga 79 triliun. Praktik korupsi ini sudah dilakukan sejak 1999-2008. Lama juga ya mainnya. Terakhir, ada kasus Jiwasraya dengan kerugian negara mencapai 16,8 triliun. Ini asuransi yang harusnya menjamin masa depan, tapi malah bikin masa depan suram. Uang nasabah diinvestasikan ke saham gorengan, dan ujung-ujungnya amblas. Segmen 2 analisis pertandingan. Grafik analisis pertandingan muncul menunjukkan strategi korupsi. Kalau kita lihat dari analisis pertandingan, para pemain di liga ini punya strategi yang beda-beda. Ada yang jago gocek anggaran, ada yang mahir nyetak gol lewat proyek fiktif, ada juga yang spesialis umpan-umpan siluman ke rekening luar negeri. Pokoknya semua posisi ada, dari striker yang nyerang APBN sampai back yang nutupin jejak. Dan akhirnya kita sampai di puncak acara, pertandingan final laga korupsi 2025. Di satu sisi ada tim manipulasi pajak, tim dengan strategi menyembunyikan harta kekayaan dengan teknik tingkat tinggi. Dan di sisi lain ada tim mafia proyek, tim yang udah sukses bawa pulang banyak medali korupsi. Kedua tim ini bertanding sengit, tapi akhirnya wasit meniup peluit panjang dan siapa pemenangnya? Jeng. Ya tetap aja rakyat yang kalah, bos. Tercapai dengan hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku juga. Eits, bentar-bentar, fire kita mendeteksi pelanggaran. Setelah dicek ulang, ternyata koruptor-koruptor ini kegap dan akhirnya ketangkep. Tapi nih gengs, biasanya mereka kena kartu merah alias masuk penjara. Tapi ujung-ujungnya mainnya tetap di lapangan yang nyaman. Sel tahanan VIP, makanan enak, fasilitas lengkap. Jadi yang kena kartu merah tetap bisa main di liga ini lagi tahun depan. Mantap, kan? Ya, begitulah realita mega korupsi Indonesia. Liga yang gak ada habisnya dan yang rugi, kita semua, rakyat biasa. Tapi tenang, kita masih bisa kasih perlawanan.
Gimana caranya? Jaga integritas, jangan gampang disuap, dan yang paling penting, pilih pemimpin yang benar. Semoga suatu saat nanti liga ini bubar dan koruptor keok semua. Tapi sampai saat itu tiba, jangan like, share, dan subscribe biar makin banyak yang sadar dan kita bisa ketawa bareng sambil facepalm sama kelakuan para pemain di liga ini.